Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Kemarin kita baru saja membahas syarat-syarat wudu yang harus dilakukan sebelum mengerjakan wudu. Sekarang kita akan membahas rukunnya. Apa saja rukun wudu? Ini hanya 6. Dari 6 pun hanya 3 yang dibasuh, 1 yang diusap. Yang saya buletin ini dibasuh. Artinya dibasuh berarti mengalirkan air ke anggota wudu. Namanya membasuh atau mengalirkan air berarti harus ada air yang menetes. Kalau tidak menetes airnya, itu namanya mengusap. Rukun wudu yang pertama, niat. Niatnya bagaimana? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Kemarin disebutkan mengetahui kefarduan wudu. Kalau dia mau mengerjakan sholat, maka wudu yang dia kerjakan hukumnya fardu, wajib. Dalam niat ini yang terpenting adalah bukan lafaz niat. Ada orang tahu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ketika ditanya, tahu nggak artinya? Enggak. Justru orang yang seperti ini tidak sah. Jadi harus tahu maksud dari niatnya. Maka daripada bahasa Arab yang tidak mengerti artinya, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia saja. Toh niat itu letaknya di dalam hati. Bagaimana maksudnya? Ketika dia berwudu, hatinya itu ada tujuan. Saya niat wudu ini untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Jadi yang terpenting adalah maksudnya. Ada orang berwudu sebelum kumur-kumur. Nawaitul wudu'a rafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kumur-kumur, kemudian istinsyak, kemudian wajah. Sah nggak niat seperti ini? Tidak. Kenapa? Karena niat itu berbarengan dengan awal perbuatan. Perbuatan wudu awalnya di mana? Yang wajibnya, yang fardunya, yang rukunnya, yaitu di wajah. Jadi kalau niat ketika mencuci tangan sebelum kumur-kumur, ini tidak dianggap niat. Jadi kesunahannya cuci tangan, kumur-kumur, istinsak, di situ belum niat. Nanti ketika membasuh wajah, baru niat. Maka nomor pertama dan nomor kedua ini, artinya niat dan membasuh wajah ini harus bareng. Jadi bagaimana? Ketika air sampai di wajah, hatinya niat. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang suka melafadzkan niat sebelum membasuh wajah? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan ta'ala. Boleh apa tidak? Dianjurkan justru. Kenapa? Karena dengan melafadzkannya dulu, ketika dia membasuh wajah, lafaz tadi masih terngiang sehingga membantu hati untuk niat. Jadi dianjurkan. Maka kalau rukun yang pertama adalah niat dan juga membasuh wajah, kalau kita satukan ya, otomatis orang yang berwudu tanpa kumur-kumur, tanpa istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, ini tetap sah. Batasan wajah ini dari mana? Batasan wajah ini, kalau dari kepala, ini ujung kepala. Bawah bukan sini, tapi di bawah dagu. Samping, ujung telinga, tapi ada pendapat yang lain bahwa samping wajah ini adalah telinga. Kita pilih yang mana? Kalau kita hati-hati, maka akan lebih memilih yang sampai ke telinga. Karena kalau ternyata pendapat yang sampai ke telinga, kok kita sampai sini saja,
maka wudhu kita tidak sah. Tapi kalau pendapatnya yang benar adalah sampai ujung telinga, tapi kita dengan telinganya tetap sah, justru mendapatkan pahala melebihkan anggota wudhu. Jadi nggak cukup hanya sekedar wudhu sampai sini, tapi bawah sininya tidak dibasuh. Bagaimana harusnya? Ke samping, ke bawah. Jadi sempurna atas, samping, bawah. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Kalau sampai siku, kata-kata sampai berarti startnya di mana? Di tangan. Siku ini sebagai finish. Saya mengendarai motor dari Bandung sampai Jakarta. Startnya di mana? Bandung. Finishnya Jakarta. Jadi membasuh kedua tangan sampai siku, jadikanlah siku ini finishnya. Artinya dari ujung tangan sampai ke siku. Sah enggak kalau dari sini sampai ke bawah? Sah saja. Tapi afdolnya mengikuti bahasanya saja. Awalnya di ujung tangan, akhirnya di siku. Memang batasannya hanya sampai siku-siku saja. Tapi kalau kita pas-pasan sampai sini, ternyata di belakangnya ada satu titik atau beberapa bagian yang masih kering. Ini bisa menyebabkan wudhu tidak sah. Maka untuk itu, walaupun batasannya sampai siku-siku, dianjurkan untuk dilebihkan. Selain sunnah, kita mendapatkan pahala sunnah, kita pun akan lebih sempurna wudhunya. Tidak akan ragu sebelah bawahnya kering. Jadi dengan menambahkan itu lebih aman bagi wudhu kita. Yang keempat, ini saya kasih kotak. Artinya berbeda dari nomor 2 dan nomor 3 yang membasuh. Nomor 4 ini mengusap sebagian kepala. Mengusap itu menyentuhkan tangan ke air, kemudian airnya kita buang. Sisa air yang ada di tangan kita itulah yang diusapkan ke sebagian kepala. Sebagian kepala itu berapa sih ukurannya? Namanya sebagian ya sebagian. Bisa jadi setengahnya, bisa jadi seperempatnya. Ini menurut umum ya. Jadi dengan mengusap begini saja, bagian depannya saja, ini sudah cukup. Ada yang mengatakan 3 helai. Saya belum dengar. Minimal 3 helai. Yang namanya sebagian ya sebagian. Dan kepala ini bisa dari depan, di awal tumbuhnya rambut, ataupun belakangnya. Jadi ketika saya menggunakan sorban, setelah berwudu dari wajah, ingin mengusap bagian depan ini susah, maka saya bisa mengusap bagian belakangnya yang tumbuh rambutnya. Jadi nggak usah dibuka ini sorbannya. Termasuk bagi perempuan yang nggak mau membuka kerudungnya, jadi bisa dia mengusap kepalanya dari belakang. Bagaimana dengan mengusap seluruhnya? Itu lebih bagus lagi. Hukumnya sunnah. Dengan sebagian saja sudah cukup. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Bahasanya lihat, sampai mata kaki. Maka jadikanlah mata kaki ini sebagai finishnya. Berarti kita membasuh dari ujung-ujung jari kaki ke atas. Jangan hanya disiram, misalnya ini kaki disiram begini. Berarti itu dari atas ke bawah. Tapi dari bawah ke atas. Sama, memang patokannya adalah mata kaki. Tapi supaya kita mendapatkan kesunahan dengan melebihkan, kita pun akan lebih aman. Ditakutkannya bagian belakangnya itu masih kering. Bagian mata kaki ternyata yang sebelah sininya masih kering misalnya. Maka ini menyebabkan wudhunya tidak sah. Jadi dilebihkan. Kesunahan kita mendapatkannya
artinya kita mendapatkan pahala. Yang kedua, wudhu kita lebih aman, sehingga kita yakin wudhu kita sah. Yang keenam, tertib. Nomor 1 dan nomor 6 ini tidak saya kasih bulat ataupun saya kasih kotak. Karena nomor 1 dan nomor 6 ini bukan bagian dari tubuh kita yang harus diusap atau harus dibasuh. Tertib ini hanya menunjukkan tidak sah kalau kita berwudu tangan dulu kemudian wajah. Niat pun ini perbuatan hati. Jadi saya nggak kasih bulat ataupun kotak. Berarti dilihat dari keseluruhan ada berapa anggota tubuh yang harus dikenai air ketika berwudu. Ada 4. Wajah, tangan, kepala, kaki. Yang dibasuh 3. Wajah, tangan, kaki. Yang diusap 1, yaitu kepala. Jadi orang dengan melaksanakan ini saja, ini wudunya sudah sah. Walaupun itu hanya 1 kali. Karena fardunya, rukunnya itu hanya 1 kali. 3 kali itu sunnah. Kesimpulannya, dengan orang melaksanakan syarat wudu, sebelum berwudu, hal ini semuanya dipenuhi. Kemudian ketika berwudu, hanya melaksanakan ini saja. Itu pun hanya 1 kali, ini wudunya sudah sah. Jadi ketika melihat orang yang berbeda wudunya dengan kita, kok dia nggak kumur-kumur, kok dia nggak istinsyak, ada nggak di sini kumur-kumur, istinsyak, nggak ada, berarti sah saja. Ada orang yang mengusap kepalanya sampai 3 kali, ada yang mengusap kepalanya hanya 1 kali. 3 kali kefarduan bukan? Bukan, berarti sah saja. Gak usah menghardiknya. Apalagi sampai menyalahkannya. Gak mengusap telinga, biarkan saja. Dengan mengerti yang wajib di dalam wudu ini hanya ini saja, ketika melihat orang lain berbeda wudunya dengan kita, biarkan saja. Toh masih sah. Kecuali ketika membasuh wajahnya ternyata nggak sampai ke belakang, nggak sampai ke bawah, berarti wudunya tidak sah. Bolehlah kita kalau mampu, kita beritahu dia, Pak, mohon maaf, sebelah sininya belum dibasuh, ini wajib, Pak. Tapi kalau di luar daripada 6 ini, namanya hukum luas. Jangan sampai hati kita yang sempit. Mafhum ikhwan?